Saudara-saudara, jangan terlalu buru-buru dulu mengatakan paten dan keren kepada seorang pengajar dan apa yang menjadi pengajarannya. Karena begini, penulis STS hari ini mengabarkan berita buruk kepada kita, saudara. Yang pertama, karena ternyata di era postmodern ini ada begitu banyak guru-guru palsu. Apa yang menjadi cirinya, saudara? Yaitu menyenangkan. Sebab itu saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 2 ada kata yang namanya dipertimbangkan. Setiap apapun saudara yang kita dengar, yang kita saksikan, perlu pertimbangannya. Saudaraku yang kasih, dipertimbangkan lewat apa? Bukan lewat yang menyenangkan kita, tapi menyenangkan Tuhan nggak beritanya. Apa saudaraku yang kasih yang menjadi dasarnya? Yaitu Injil, Alkitab yang saudara pegang. Sebab itu penulis STS memberikan satu ayat kepada kita yang diambil saudaraku yang kasih dari 2 Korintus 4 ayat 2. Oleh karena tugas yang diberikan Allah itu, kami sama sekali tidak mau bertindak seperti guru-guru palsu yang memberi ajaran dengan maksud tersembunyi. Maksud tersembunyi, iya kan? Kami tidak menggunakan cara licik dan tidak mengubah ajaran Allah untuk menyenangkan manusia. Sebaliknya, kami selalu mengajarkan yang benar dengan terus terang. Kami juga bersikap terbuka dan wajar terhadap orang lain. Dengan begitu, mereka bisa menilai kami sesuai hati nurani mereka di hadapan Allah. Jadi saudaraku yang kasih, kalau kita variabelkan saudara, guru-guru palsu ini bisa kita masukkan kepada 2 variabel. Yang pertama saudara, yaitu guru-guru palsu memang saudara yang memiliki maksud yang tersembunyi. Yaitu apa? Tujuannya tidak lain menyesatkan. Tapi yang kedua, mungkin guru-guru palsu ini masuk dalam kategori orang yang malas belajar, betul nggak? Makanya bodoh. Sehingga saudaraku yang kekasih, karena ia malas belajar, mengharapkan selalu pewahyuan dari orang lain untuk diajarkannya. Makanya saudara, tidak sedikit yang mengajarkan Injil yang lain. Karena apa? Gampang sekali terpapar dari pewahyuan orang lain. Karena punya maksud yang tersembunyi, maka saudara alatnya maka akan kelicikan. Maka saudara yang kasih pengajarannya akan dikemas dengan hal-hal yang licik untuk bisa dimasukkan dengan cara yang elegan. Dan saudaraku yang kekasih, orang yang disenangkan akan mengatakan, wow, paten dan keren. Kenapa saudaraku yang kekasih kita katakan keren dan paten? Karena parameternya adalah pribadi saudara, bukan tertuju dan fokus kepada pribadinya Tuhan yang disenangkan. Makanya ketika saudara senang lihat pengajar itu dan pengkhotbah itu, saudara katakan, aku senang lihat pengajar dan pengkhotbah ini. Saudara nggak pernah saudara yang kekasih konfirmasi saudara kepada yang namanya dasar daripada kekristenan, yaitu Injil, firman Allah yang ineransi, yang tidak pernah didapatkan kesalahannya. Karena pengajaran manusia bisa salah, tapi Alkitab tidak salah, saudara. Sebab itu sebaliknya, Alkitab ini berkata, harusnya saudaraku yang kekasih, apa yang menjadi saudara parameter daripada pendengarnya, sehingga ia diberkati dan terberkati dan mau menjadi pelaku daripada Injil dan firman itu. Apa saudara? Hati nuraninya saudara, iya kan? Dan firman itu menegur, menasihati, membangun, mengarahkan kita kepada yang lebih benar, menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Itu parameternya. Tapi kalau saudara yang kasih di luar daripada itu, maka ada maksud yang tersembunyi. Apa maksudnya saudara dengan kelicikannya? Yaitu menyesatkan. Saudara-saudara, saya mau berkata, bagaimana caranya kita tahu yang palsu kalau saudara nggak tahu yang asli? Nah, itu masalahnya, saudara. Sebagian orang memakai parameternya adalah apa, saudara? Yang menyenangkan hatinya. Orang akan berkata, saudara, wow, persis banget apa yang ku alami. Kalau orang mengatakan seperti itu, maka kita akan gampang sekali disesatkan. Karena kita tidak tahu, saudara yang kekasih, mana yang asli, mana yang palsu. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang nggak berasa, saudara, itu saudara yang kekasih adalah tipis banget. Ternyata kita sudah dibawa kepada Injil yang lain yang menyesatkan. Caranya bagaimana? Dengan cara yang licik. Nah, pertanyaan saya, kenapa saudara jadi ada guru yang palsu? Haleluya. Coba kita baca kepada terjemahan barunya, saudara. Ayat 1-nya dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Kenapa ada saudara menjadi guru-guru palsu? Karena waktu menerima pelayanan semangat, tapi tiba-tiba waktu menjalankannya, Alkitab ini mengatakan tawar hati. Rasul Paulus, saudara yang kasih, sedang dibombardir pengajarannya di Korintus. Ada orang-orang sebagian yang tidak suka
yang mengkritisi saudaraku yang kasih pengajarannya. Tapi ada sebagian yang mendukung dia, saudaraku yang kekasih. Karena apa? Di sana pun lagi berkejaran, saudaraku yang kasih, mana pengajaran yang palsu, mana pengajaran yang asli. Karena apa, saudaraku yang kasih? Dengan satu keadaan, kadang-kadang orang menerima yang palsu. Karena apa? Itu seakan-akan presisi dengan kehidupannya. Kenapa ada guru-guru palsu, saudara? Karena tidak punya waktu lagi untuk merenungkan kasih anugerah dan merenungkan firman. Makanya pewahyuannya salah melulu. Iya kan? Nah, saudara, mari kita sama-sama belajar supaya kita tidak tergolong dalam guru-guru palsu, tapi kita menjadi guru-guru yang mengajarkan saudaraku yang kasih hal-hal yang dahsyat. Hari-hari ini banyak saudaraku yang kekasih guru-guru, tapi saudaraku yang kasih tidak ada yang menjadi bapak. Jadi saya mau berkata kepada saudara, pastikan saudara, kita adalah guru yang membapai saudaraku yang kekasih, orang-orang ketika menyampaikan firman yang original dan Alkitab yang kita sebut Injil. Di depan tadi, penulis STS sudah bukakan kabar buruknya kepada kita. Karena Injil adalah good news, kabar baik, maka saya mau mengatakan kepada saudara, puji Tuhan, ada kabar baik buat kita hari ini. Apa saudara yang bisa menangkal yang namanya pengajar-pengajar atau guru-guru palsu tersebut? Saudaraku yang kekasih, on-kan terus hati nurani saudara. Iya kan? Dari mana didapatkan hati nurani saudara? Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam roh ada persekutuan, pewahyuan hati nurani. Makanya tingkatkan persekutuan saudara dengan Tuhan sehingga engkau mendapatkan pewahyuan. Ketika ada pengajaran saudaraku yang kekasih yang palsu, maka pewahyuan dan persekutuan itu serta hati nuranimu saudara akan menangkal itu. Saran saya yang berikutnya, apa saudaraku yang kekasih? Saudara jangan hanya terfokus kepada pikiran, perasaan, dan kehendak pribadimu. Karena kecenderungan manusia bisa salah pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Tapi Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu bersama memakai pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ini sekaligus mewakili bahwa kita memang sedang menghidupi gospel driven life. Immanuel.